berniat dosa itu bentuk lain dari motivasi itu. Ancaman itu kan ancaman rahmat semua. Bahkan ada namanya neraka itu kan parah betul kalau orang masih masuk kan gitu. Makanya bahasa surat apa itu? Surat Tabarak. Kullama ulqiya fiha faujud. Setiap kali dilempar kepada neraka itu sekelompok orang. Sa'alahum khazanatuh. Penjaga itu heran-heran loh. Alam ya'tikum nadir. Kok kesini kamu? Gak ada nadir. Ngapain kesini? Gitu. Parah banget tadi itu. Jadi kalau orang masih ada orang yang masih masuk ke neraka, heran nih malaikat itu heran. Alam ya'tikum nadir itu. Kemudian azabun syadid. Makna azabun syadid itu siksa yang pedih. Buat siapa itu? Ya buat manusia. Nah, pilihan manusia itu kan jelas, dia mau kemana. Kalau ke arah Tuhan kan tidak ada siksa sebenarnya. Manusia di akhirat itu dia memanen kan sifatnya. Apa Tuhan menyediakan siksa gitu? Nah, ya gini kan, Tuhan itu kan punya sifat. Enggak bicara siklus ya, kan siklus hidup ini sederhana. Ini. Hadza ma kanaztu. Ini jelas ayat. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan wa yasudduna sabilillah wal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Jadi sebenarnya siksa-siksa itu baik tuang api dari ini segala macam. Kan konteksnya ini sebenarnya. Hadza ma kanastum li anfusikum. Orang kan sebenarnya berbondong-bondong menumpuk, menyimpan. Iya, jadi apakah di neraka ada api? Enggak ada api, enggak ada siksaan di situ. Orang sudah bawa bekal dari dunia. Yang dikatakan narun hamiyah. Iya kan sahamnya sudah di neraka, sudah di surga, di dunia. Jadi semakin orang banyak dia numpuk berbekalan di situ kan. Lah, barang itu kan dikonversi oleh Tuhan. Kayak ini emas, perak dikonversi jadi api kan begitu. Hadza ma kanastum li anfusikum. Iku lho sing lo tumpuk-tumpuk di dunia ini. Artinya apa? Tuhan tak menyediakan di neraka itu enggak. Jadi orang kan datang ke sana itu membawa bekal memang. Dunianya semuanya ini kan. Bahan bakarnya semakin banyak semakin keren siksanya di situ. Jadi narun hamiyah itu apa bahasanya itu? Kan gambaran bahwa neraka itu ya digambarkan ada narun neraka jahim, neraka macam-macam itu kan maknanya kekejaman. Antum punya bekal nggak ke neraka? Saya masih belum punya bekal untuk. Ya udah dari situ. Orang yang bekalnya dikit, itu namanya mungkin sakor gitu lah ya. Lebih lagi jahim, jahanam gitu kan. Jadi elit-elit neraka itu. Ya, kalau di bahasa dunianya sekarang konversinya itu neraka. Iya, jadi 1 triliun yang lo punya ini kalau dikonversi ke api itu jadi berapa gitu? Itu 1 triliun ya? Iya. Bukan 1 juta. 1 juta itu diampuni lah. Oh gitu ya? Diampuni. Di bawah 1 miliar itu dari OTT KPK. Apalagi seperti saya ini. Iya, yang hari-harinya hanya untuk bagaimana menghidupi diri dan keluarga ini. Enggak lah, bebas. Bebas ya. Dari
Justru orang-orang itu yang akan ditanya nanti. Karena fi awalim hakul lisaili mahrum. Atau mereka itu. Kita kadang minta tidak dikasih, awas neraka loh kan begitu. Kita ini kan minta sama orang menyelamatkan mereka dari api. Iya. Ini kadang memang yang terjadi paradok di tengah-tengah masyarakat kita itu. Bahwa neraka digambarkan adalah tempat dengan segala bentuk siksaan yang ada di situ dengan klasifikasi kelas mereka yang akan menempati di situ. Itu kan berbanding terbalik ketika pemahaman tentang siksaan yang ada di situ itu adalah hasil dari konversi dan yang dibawa sendiri oleh kita. Semua dibawa sendiri kan begitu ya. Coba ampunan syafaat itu kan ada kaitannya dengan ini. Itu perilaku sikap. Ya. Kalau kita masih ada harapan untuk itu selesai. Lah orang-orang yang membawa saham itu. Ya, saham yang paling berada di dunia ini ya. Dunia memang konversinya. Makanya pangkal dari segala keburukan hubud dunya ra'su kulli khati'ah itu. Jadi mencintai dunia ini akar dari segala bentuk keburukan. Dan keburukan ini adalah bentuk konversinya. Iya. Kan dinilai buruk kenapa? Ya jelas bahwa materi ini kan berbanding dengan non materi, in materi. Dikonversi kepada hal-hal maknawi nanti apa? Api. Zunnun itu ditanya, Zunnun al-Misri. Jadi tentang enggak gitu di neraka itu gak ada api. Oh, orang yang datang ke sana bawa sendiri apinya. Itu kan hanya digambarkan sebagai nar itu apa? Sesuatu yang panas lah ya. Nar itu menjilat itu kan bahannya memang dari seperti itu. Jadi gini, orang yang punya dia mengandalkan emas, apalah properti di dunia ini. Apakah di surga ada itu? Enggak ada. Di surga yang seperti itu gitu loh. Surga ini kan natural sebenarnya. Makanya buahnya natural. Berarti gini, nanti orang-orang yang tidak punya bekal untuk hidup di neraka, surga. Dia kalaupun dia salah masuk nih ya, dia salah masuk ke neraka gitu ya. Bingung itu. Enggak akan terjadi apa-apa ya. Artinya narun itu enggak akan mungkin enggak akan membakar dia. Benda. Karena dia enggak bawa bekal neraka. Kan begini. Ayyuma lahmin nabata minas suhti fanaru ala bihi misalkan. Jadi daging yang tumbuh dari perkara haram itu neraka lebih layak baginya. Itu kan sebenarnya bentuk kehati-hatian. Karena itu invest kita sebenarnya. Makanya relasinya dengan orang, relasinya dengan pengambilan hak sebenarnya. Orang itu bisa punya saham karena dia menumpuk sendiri atau dia mengambil hak orang lain, baik mengambil hak anak yatim atau segala macam, orang miskin, mengambil hak, kan begitu sebenarnya. Ya. Jadi pasti bawa ini. Ngapain ground situ? Jadi orang-orang yang tidak punya bekal untuk hidup di neraka, ya tidak usah khawatir gitu. Ya kalau tempat itu hanya diiris surga neraka, tidak ada tempat ketiga, dia di surga. Walaupun sebenarnya masih malaikat bingung ini nggak punya kebaikan, tapi ternyata loh, aku tidak punya invest di sini. Itulah syafaat. Kalau syafaat itu alternatif. Kan memang alternatif. Syafaati li ahlil kabari min ummati, kan begitu. Syafaat itu alternatif. Termasuk bagi orang-orang yang ini impas nih ya. Impas ini tidak ada ya, baik buruknya ada itu. Baik buruknya ada. Iya di situ. Tinggal dicari apakah dia pernah enggak tuh selawatan lo? Pernah enggak lo? Kan begitu.
Ya kan, jadi buku register itu dilihat itu. Berarti nanti selawat itu beda ya nilainya ya? Ya, pasti dikonversi lah. Lah ya maksudnya gini kan, ketika pertimbangannya adalah baik buruk, nilai nilai konversi dan kemudian ditimbangnya itu kan baik buruk ini, amalan-amalan ibadah dan keburukan yang dilakukan oleh dia itu. Syafaat kan milik Nabi. Apakah sholawat itu juga termasuk bagian dari Investasi syafaat? investasi syafaat kan, bukan investasi kebaikan yang nanti akan ditimbang dengan keburukannya. Ya kan tergantung juragannya. Kapan aku nerima sholawat bukan ini? Oh gitu. Nah itu yang asal baca aja itu juga menjadi nilai nantinya. Ya tergantung. Yang punya dapat catatannya apa orang kan begitu. Kalau bab itu kan relasinya dengan beliau, tidak berdiri sendiri sebagai sebuah amal. Makanya lebih banyak kenapa kita lebih masuk ke ranah sholawat dan yang lain, karena itu kan ada juragannya lah. Lah yang murni karena untuk Allah ini, yang malaikat kan masih syarat-syarat penerimaannya kan ribet ya. Nah, kalau sholawat ini kan malaikat ikut-ikut sudah apa katanya yang ini. Ya kalau ngacu ke dardir itu Amal naik ke bro langit ini gitu. Aduh, terakhir ikhlas masih ada ininya, kembalikan. Iya, Naikkan lagi. Betul. Itu masih ada proses banding. Berarti kita punya pengacara ini sebenarnya ya. Ada pengacara. Makanya kayak ke gudang tembakau itu kadang jadi di cover luarnya itu dibungkus ini. Maka dia kali tuh lo buka dengan sholawat, tutupnya dengan sholawat. Agar apa? Yang terlihat itu sholawatnya. Jadi biar mudah amal lo itu masuk. Itu bocoran orang dalam sebenarnya. Bocoran ya. Iya. Buka dengan sholawat. Berarti yang dibahas oleh dardir itu bukan sholawat ya. Itu yang tidak diiringi oleh sholawat. Iya. Kalau bicara amal kita tidak transaksional, saya pikir ya. Coba. Gini ya. Itu kan amal ya. Dan sholawat. Sholawat ini bacaan. Tapi itu hitungannya amal. Amal itu, bacaan itu termasuk amal apa bukan? Bacaan itu masuk konteks keimanan yang lain itu. Kan ada iman, amal, saleh itu. Soalnya gini, ketika kita ngajukan ke Tuhan, anjurannya adalah baca sholawat dulu, dan tutup dengan sholawat, biar kebuka tuh langit, gitu. Dan sehingga apa yang diusulkan, proposalkan ke mudah di ACC, di ACC gitu. Nah, ketika amal perbuatan yang diceritakan di dardir itu amal perbuatan, puasa, sholat dan segala macamnya itu masih ada cerita bahwa itu ditolak. Nah, amal sholawat dalam bentuk amal itu seperti apa? Yang kemudian bisa mengiringi sholat ini, mengiringi puasa, mengiringi zakat dan sedekah dan semacamnya itu. Iman, amal soleh. Iman itu simbol, ritual, termanifestasi dalam amal soleh. Bacaan apapun kita, Quran, apapun itu, baca sholawat, itu masih koridor iman. Kita baca sholawat karena keimanan kepada Nabi. Kita baca Al-Quran, semua itu kan masuk aktualisasinya apa. Sampai puasa saja, malam yata qawla zur. Alaisa lillahi hajatun kasih. Sehingga iso ngomong gak ya. Tetap aja nih nyampah mulutnya. Itu ada butuh puasanya. Artinya apa? Bahwa puasa itu aktualisasi dalam bentuk amal saleh dia, ketika ia bisa menahan mulutnya dari hal yang tidak baik dan yang baik. Jadi ketika amal itu bisa dikonversi amal iman dan segala bentuk ritual-ritual bisa dikonversi menjadi ibadah aktual, aman kita sudah.